Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman ya. Untuk episode kali ini saya akan seperti biasa mencoba membahas soal-soal SKB kesehatan lingkungan. Tapi kali ini saya bukan membahas kisi-kisi tahun lalu, tapi tahun ini teman-teman ya. Jadi saya akan mencoba membahas FR atau ujian soal yang keluar di hari pertama kemarin. Ini soalnya saya dapatkan dari teman saya yang kemudian yang apa namanya? Yang kebetulan kemarin dia juga ujian, jadi dia tidak menghafal sebagian semua secara keseluruhan, tapi sebagian kecil dia hafal. Jadi itulah yang saya bahas di soal kali ini. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Pembahasan soal terkait FR hari pertama ya teman-teman ya, pelaksanaan ujian SKB CPNS tahun 2021 ini. Soal yang pertama yaitu bakteri yang sering dijadikan standar pemeriksaan pada pemeriksaan jajanan di sekolah adalah A. Bacillus cereus, B. Bacillus anthracis, B. Campylobacter jejuni, yang D. Clostridium perfringens, dan ataukah yang E. Escherichia coli. Silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman dan simpan karena ini soal kemarin keluar di ujian SKB kesehatan hari pertama ya. Untuk pengetahuan informasi kepada teman-teman bahwa di beberapa daerah sudah ada ujian SKB yang sedang berlangsung. Jadi ini FR yang ujian hari Senin teman-teman. Silakan teman-teman pilih dan simpan jawaban teman-teman dan kita cek apakah jawaban teman-teman sudah tepat. Kalau belum, silakan teman-teman belajar karena sudah waktunya sudah semakin mepet dan teman-teman harus segera mempersiapkan diri. Oke. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman ya. Jadi E. coli adalah bakteri yang sering dijadikan standar utama kebersihan pangan karena bakteri ini merupakan indikasi awal adanya cemaran-cemaran bakteri lain yang dapat menyebabkan penyakit diare. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman ya. Jadi Escherichia coli atau E. coli merupakan standar pemeriksaan pada pemeriksaan jajanan di sekolah. Jadi kalau E. coli sudah tercemar, kemungkinan besar bakteri-bakteri yang lain juga sudah tercemar atau mencemari makanan teman-teman. Oke, lanjut kita bahas ke soal berikutnya. Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pencahayaan adalah A. Hygrometer, B. Sound level meter, C. luxmeter, D. pH meter, ataukah E. anemometer. Silakan teman-teman pilih jawabannya. Kalau tidak salah soalnya sudah pernah saya bahas di part ya teman-teman, di part alat pemeriksaan kesehatan lingkungan. Rupanya tahun ini keluar lagi, terbukti. Jadi silakan teman-teman pilih jawabannya di antara kelima opsi ini, manakah jawaban yang tepat menurut teman-teman, dan silakan disimpan dan akan kita cek. Silakan teman-teman belajar, persiapkan diri karena waktu ujian sudah semakin mepet, dan jangan lupa baca-baca juga buku selain lihat-lihat di YouTube ya teman-teman ya. Oke, nomor 2 jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman ya, cicak. C. Karena untuk mengukur pencahayaan itu menggunakan alat luxmeter. Jadi yang benar untuk soal nomor 2 adalah C, luxmeter teman-teman. Ini sudah pernah saya bahas di soal di pembahasan kisi-kisi saya yang di per part teman-teman ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Cara melakukan pengambilan sampel air pada air keran yang benar adalah A. Keran dibersihkan, keran dibuka lebar 1-2 menit, keran ditutup rapat, mulut keran disteril, keran dibuka sedikit, air mengalir pelan, buka tali pembungkus botol, buka tutup botol, air keran ditampung 3/4 botol, botol keran ditutup, tutup dibungkus kertas steril dan diikat dengan tali, dan terakhir diberi label. Ataukah yang B, keran dibuka lebar 1-2 menit, keran ditutup rapat, mulut keran disteril, keran dibuka sedikit, air mengalir pelan, buka tali pembungkus botol, buka tutup botol, air keran ditampung 3/4 botol, botol ditutup, tutup dibungkus kertas steril dan diikat dengan tali, diberi label. Ataukah yang opsi C, botol diberi label, keran dibersihkan, keran dibuka lebar 1-2 menit, keran ditutup rapat, mulut keran disteril, keran dibuka sedikit, air mengalir pelan, buka tali pembungkus botol, buka tutup botol air, air ditampung 3/4 botol, botol ditutup, tutup dibungkus kertas steril dan diikat dengan tali. Opsi D, keran dibersihkan, keran dibuka 1-2 menit, keran ditutup rapat, keran dibuka sedikit, air mengalir pelan, buka tali pembungkus botol,
Mulut keran disteril, buka tutup botol, air keran ditampung 3/4 botol, botol ditutup, tutup dibungkus keras steril, diikat dengan tali dan diberi label. Ataukah yang terakhir, yang E, keran dibersihkan, mulut keran disteril, keran dibuka lebar 1-2 menit, keran ditutup rapat, keran dibuka sedikit, air mengalir pelan, buka tali pembungkus botol, buka tutup botol, air keran ditampung 3/4 botol, botol ditutup, tutup dibungkus dengan kertas steril, diikat dengan tali, dan terakhir diberi label. Itu adalah opsi terkait dengan pengambilan sampel air keran. Jadi silakan teman-teman pilih, menurut teman-teman jawaban manakah yang paling tepat. Silakan teman-teman simpan dan akan kita cek apakah jawaban teman-teman sudah benar ataukah masih kurang tepat teman-teman. Oke, silakan teman-teman baca dengan seksama, dengan teliti. Yang menurut teman-teman mana yang benar, silakan teman-teman simpan dan jawab. Oke. Oke, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah, kita cek ya teman-teman. Jadi kita cek satu-satu ya. Keran jawaban ini yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman. Yang A itu jelas ya. Jadi yang A itu keran dibersihkan, keran dibuka lebar 1-2 menit, keran ditutup rapat, mulut keran disteril, keran dibuka sedikit, air mengalir pelan, buka tali pembungkus, buka tutup botol, air keran ditampung 3/4 botol, botol ditutup, tutup dibungkus dengan kertas steril, diikat dengan tali dan diberi label. Ini untuk pemeriksaan pengambilan sampel air keran teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini, keran dibersihkan, keran dibuka lebar 1-2 menit, terus keran ditutup rapat, mulut keran disteril, keran dibuka sedikit, mengambil air pelan, buka tali pembungkus botol, buka tutup botol, air keran ditampung 3/4 botol, botol ditutup, tutup dibungkus kertas steril dan diikat dengan tali dan diberi label. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas di dalam dan di luar gedung adalah, atau meliputi A. 1. Konseling, 2. Inspeksi kesehatan lingkungan, dan 3. Intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Yang B. 1. Konseling, 2. Penyuluhan kesehatan lingkungan, dan 3. Intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Yang C. 1. Komunikasi, 2. Inspeksi kesehatan lingkungan, dan 3. Intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Yang D. 1. Promotif, 2. Preventif, dan 3. kuratif. Ataukah yang E. 1. Promotif, 2. preventif, dan 3. rehabilitatif. Silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman dan simpan, dan akan kita cek apakah jawaban teman-teman sudah benar ataukah kurang tepat. Jadi saya ingatkan kembali, waktu sudah mepet, dan semakin mepet silakan teman-teman belajar dengan serius dan sungguh-sungguh, dan jangan lupa minta doa dari orang tua ataupun kerabat-kerabat dekat supaya teman-teman siapa tahu ditakdirkan lulus tahun ini ya teman-teman ya. Oke, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 yaitu konseling, yaitu adalah konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, dan intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Jadi yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu yang A ya teman-teman, konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang 3 intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Jadi yang tepat adalah yang A teman-teman ya. Ini terdapat atau tercantum dalam Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas. Jadi teman-teman kalau mau memperdalam dan terkait dengan materi ini silahkan komen di bawah, atau nanti silahkan download materinya di link deskripsi teman-teman ya. Oke, next kita bahas soal berikutnya nomor 5. Pelayanan pasien yang datang untuk berkonsultasi masalah kesehatan lingkungan di puskesmas dapat disebut A. Klien, B. Suspek, C. Penderita, D. Tersangka, ataukah E. Terindikasi. Silakan teman-teman pilih jawaban yang tepat dan simpan jawaban teman-teman. Siapa tahu jawaban teman-teman sudah tepat ataukah masih sedikit melenceng. Nanti kita akan buktikan dengan hasil survei dari para netizen di luar sana teman-teman ya.
Bercanda teman-teman ya. Kita akan cek ya. Dan jawaban tepat untuk soal nomor 5 adalah pelayanan pasien yang datang untuk berkonsultasi masalah kesehatan lingkungan di puskesmas itu disebut dengan klien teman-teman ya. Klien. Jadi untuk soal nomor 5 jawaban yang tepat yaitu A teman-teman ya. Klien. Ingat ya teman-teman, klien bukan pasien, bukan suspek atau penderita, tersangka atau terindikasi. Kita jadikan pasien sebagai klien kita, oke? Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang ayam, oke? Next kita bahas soal yang keenam. Bahan tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan namun masih sering digunakan adalah A. Antosianin, B. Beta karoten, C. Klorofil, D. Rodamin B, ataukah yang E. Karotenoid. Silakan teman-teman pilih jawaban yang menurut teman-teman tepat dan akan kita bahas atau kita cek apakah jawaban teman-teman sudah benar ataukah masih kurang tepat atau sedikit melenceng-lenceng ya teman-teman. Silakan teman-teman pilih dan simpan dan akan kita cek. Oke. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah belajar serius dan semoga lulus ya teman-teman. Saya doakan semoga lulus tahun ini, amin, dan bisa mengabdi sebagai abdi negara, siap untuk melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima sehingga masyarakat menjadi sehat ya, Indonesia semakin maju. Oke. Jawaban nomor 6 yang paling tepat adalah, jadi ada bahan pewarna makanan ya, yang dibolehkan dan ada yang juga dilarang teman-teman ya. Karena dia berbahaya. Jadi yang sini soalnya yang berbahaya itu ada dua. Yang pertama adalah berbahaya itu ada dua yang sering digunakan sebagai bahan tambahan makanan yaitu rodamin B dan methanol yellow. Jadi rodamin B merupakan pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal dan berwarna hijau atau ungu kemerahan. Pewarna ini biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil, kertas, dan produk kosmetik, namun dipakai untuk bahan tambahan makanan. Dan methanol yellow adalah pewarna sintetis berbentuk serbuk berwarna kuning kecoklatan serta dapat larut dalam air dan alkohol. Pewarna yang satu ini umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit cat, dan sebagainya, namun juga disalahgunakan sebagai bahan pewarna makanan. Jadi, itulah dua bahan yang berbahaya bagi tubuh dan masih sering digunakan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang D, teman-teman ya, rodamin B. Oke, demikian pembahasan soal singkat ini. Saya sebenarnya pengen bahas soal banyak, cuman karena teman-teman yang saya minta soal untuk di FR itu tidak mengingat banyak soal yang mereka uji kemarin, jadi soal-soal ini yang saya bahas sesuai dengan kisi-kisi yang saya dapat teman-teman ya. Jangan lupa komen di bawah, subscribe kalau menurut teman-teman channel ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perkataan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman. Jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.